Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD seleksi CPNS tahun 2023, mulai dari materi TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak untuk membahas materi TWK full penalaran. Jadi seperti apa soal TWK full penalaran dalam seleksi CPNS tahun 2023 ini? Tanpa berbahasa basi lagi, kita mulai dari soal yang pertama. Di soal yang pertama digambarkan bahwa bagaimana salah satu bentuk dari nasionalisme itu adalah bangga memiliki kebudayaan dan adat istiadat. Jadi selain bangga terhadap adat istiadat, kita juga harus ikut berperan dalam melestarikan kebudayaan yang kita miliki, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Namun, jangan sampai terlalu bangga dengan kebudayaan kita, sehingga menilai buruk budaya yang lain. Ini sudah merupakan analisis ya, atau narasi yang diberikan untuk soal yang pertama ini. Tetapi sesuai dengan beberapa video sebelumnya bahwa tips dan trik untuk TWK secara umum itu soal dan kata kunci yang menjadi inti dari soal itu adalah di kalimat terakhirnya. Seperti soal yang pertama ini bahwa yang menjadi inti dari pertanyaan bahwa salah satu cara yang salah dalam cerminan jiwa nasionalisme di bidang sosial dan budaya. Harus kita perhatikan tetap dalam situasi yang begitu fokus bahwa kata kecuali, bukan, kemudian kata salah juga ya, ini merupakan kata-kata jebakan yang wajib kita antisipasi untuk melihat dari jawaban yang paling tepat. Sekali lagi, salah satu cara yang salah dalam cerminan jiwa nasionalisme di bidang sosial dan budaya adalah apakah opsi yang A, bangga dengan menggunakan bahasa daerah di daerahnya dan menggunakan jika berada di daerahnya, atau opsi yang B, mencoba untuk mempelajari tarian tradisional baik itu berasal dari wilayah tempat tinggal maupun berasal dari daerah yang lainnya. Atau opsi yang C, memainkan alat musik tradisional dan mengajak teman untuk memainkannya bersama. Atau opsi yang D, merasa bangga dengan budaya sendiri dan percaya diri bahwa budaya bangsa lain lebih buruk dari budaya kita. Ataukah opsi terakhir, opsi yang E, adakan pentas seni yang bertujuan untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Sekali lagi, salah satu cara yang salah itu menandakan bahwa kita pilih opsi dengan pernyataan yang negatif atau pernyataan yang buruk. Kalau kita perhatikan secara sekilas, mungkin kita akan sulit menemukan jawaban. Tetapi kita harus bisa menganalisis satu persatu dari opsi yang ada. Kalau bangga dengan menggunakan bahasa daerahnya di daerahnya dan menggunakan jika berada di daerahnya, ini jelas bersifat baik. Begitu juga dengan opsi yang B, termasuk opsi yang C, itu bersifat baik atau positif. Kemudian kalau yang I juga sama. Sehingga opsi yang paling tepat, cara yang salah dalam cerminan jiwa nasionalisme dalam bidang sosial dan budaya adalah opsi yang D. Jadi merasa bangga dengan budaya sendiri dan percaya diri bahwa budaya bangsa lain lebih buruk dari budaya kita. Jadi menganggap budaya dari bangsa lain, suku lain, daerah lain itu lebih rendah daripada budaya yang kita miliki sendiri. Ini merupakan salah satu dari sikap etnosentrisme yang mampu memecah belah bangsa dan merupakan pengingkaran terhadap jiwa nasionalisme, khususnya di bidang sosial dan budaya. Sekali lagi, opsi yang paling tepat untuk soal yang pertama adalah opsi yang D. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 2. Separatisme merupakan ancaman terhadap
keamanan. Separatisme ditujukan pada tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka. Nah, jadi gerakan separatisme itu adalah gerakan yang ingin memisahkan diri. Dalam hal ini adalah ingin memisahkan diri dan ingin merdeka dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kalimat terakhir yang menjadi inti pertanyaan, separatisme merupakan bentuk ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dikarenakan, jadi apa yang menjadi penyebab gerakan separatisme itu dinyatakan sebagai salah satu bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan? Apakah opsi yang A, berikan ancaman kepada keutuhan wilayah dan jika diabaikan akan merusak persatuan kesatuan bangsa? Ataukah opsi yang B, berikan ancaman terhadap keselamatan bangsa dan menyebabkan alarm bahaya? Ataukah opsi yang C, berikan ancaman terhadap keutuhan dan keselamatan bangsa oleh karenanya dipertahankan? Ataukah opsi yang D, memberikan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan merupakan ancaman dalam non-militer? Dan terakhir, apakah opsi yang E, memberikan ancaman terhadap daerah kepada daerah lain untuk hidup berdampingan? Sekali lagi, ini merupakan TWK yang bertipe penularan. Harus kita perhatikan dengan seksama, begitu juga dengan tingkat konsentrasi yang cukup tinggi untuk menemukan jawaban yang paling tepat. Kalau kita perhatikan, opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4, dan opsi yang terakhir, opsi yang E, itu sangat mirip. Bahkan kalau kita perhatikan, tipis perbedaannya. Maka dari itu, kita harus bisa menemukan yang mana kata yang menyebabkan opsi tersebut menjadi kurang baik atau kurang tepat. Sekali lagi kita membahas kenapa separatisme merupakan bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Kalau kita perhatikan opsi yang A, berikan ancaman kepada keutuhan wilayah dan jika diabaikan akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ini merupakan jawaban yang cukup baik. Tetapi kita harus perhatikan juga opsi yang berikutnya sebelum kita memilih opsi yang A. Kalau opsi yang B, memberikan ancaman terhadap keselamatan bangsa dan menyebabkan alarm bahaya. Antara opsi A dengan opsi yang B, ini lebih kompleks dan lebih lengkap terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau hanya menyebabkan alarm bahaya, ini kurang tepat. Tetapi sesuai dengan TWK itu sendiri, kita mencari jawaban yang terbaik dari jawaban yang baik. Kalau opsi yang C, memberikan ancaman terhadap keutuhan dan keselamatan bangsa juga cukup tepat, tetapi oleh karenanya dipertahankan. Gerakan separatisme itu tidak dipertahankan. Itu yang menjadi penyebab kenapa opsi yang C itu salah. Kalau opsi yang D, berikan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan merupakan ancaman dalam bentuk non-militer. Sekali lagi, separatisme itu adalah ancaman dalam bentuk militer. Seperti yang terjadi di daerah Papua saat ini. Gunakan senjata KKB sebagai bentuk separatisme. Ingin membentuk negara sendiri dari NKRI. Kalau opsi yang E, berikan ancaman terhadap daerah kepada daerah lain untuk hidup berdampingan. Tidak, ya, bukan untuk berdampingan, tapi ingin memecah belah bangsa. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang A, ya. Ini jawaban yang paling tepat. Berikan ancaman terhadap keutuhan wilayah dan jika diabaikan, bukan hanya alarm saja, tapi akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Opsi yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 3. Bangsa Indonesia baru saja melewati pemilihan umum 2019 dan
akan melaksanakannya kembali di tahun depan 2024. Ini merupakan tipe-tipe dari soal TWK terkait dengan pilar negara Undang-Undang Dasar. Sekali lagi bukan bunyi pasalnya yang ditanyakan, tapi bagaimana implementasi, seperti apa pelaksanaannya yang sesuai dengan pasal tersebut. Sama seperti soal nomor 3 ini, di mana untuk memilih presiden dan legislatif. Dasar hukum penyelenggaraan tersebut dalam pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya itu pasal 22 ayat 1 terkait dengan pemilu. Ya, berbunyi bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, ini asasnya ya, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan yang menjadi pertanyaan soal nomor 3 ini, maksud dari pelaksanaan pemilu yang bebas adalah pemilih. Nah, jadi kita fokusnya di pemilih. Apa makna asas pemilu? Salah satunya adalah bebas. Apakah opsi yang A, bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari pihak manapun? Ada opsi yang B, harus menjaga kerahasiaan yang dipilihnya? Ada opsi yang C, bebas mau datang atau tidak untuk memilih? Ada opsi yang D, bebas mau memilih menjadi golput atau tidak? Ada opsi yang E, bebas menentukan peran dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun konsisten dalam pesta demokrasi tersebut. Nah, kalau kita perhatikan opsi A sampai dengan opsi yang E kok hampir tepat semua. Ini yang menjadi clue dari TWK. Sekali lagi, saya berharap harus dipersiapkan dengan baik dengan cara latihan. Dari itu, ketika kita menemukan tipe soal seperti ini, akan dengan sangat mudah menemukan jawaban yang paling tepat. Nyatanya adalah sebagai pemilih. Sebagai pemilih, kita tidak diharapkan untuk golput atau golongan putih dengan tidak menggunakan hak suara kita. Tapi makna bebas di sini adalah opsi yang tepat, itu adalah opsi yang A. Jadi bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari pihak manapun. Jadi tidak ada intervensi dari pihak manapun ketika kita menggunakan hak suara dalam pemilihan sendiri. Sekali lagi, opsi yang berdepan adalah opsi yang bebas. Yang dimaksudkan adalah pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari pihak manapun. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, ini tipe soal TWK yang cukup menguras energi kita, bagaimana narasi yang diberikan harus kita cermati bersama. Karena dengan cara mencermati dengan baik, membaca cepat, dan begitu juga dengan cara pemahaman yang begitu tepat, kita akan bisa menemukan jawaban yang terbaik. Maka dari itu, kita harus terbiasa membaca cepat dan tepat. Dimana seperti soal berempat ini, aksi cepat tanggap atau ACT adalah organisasi nirlaba. Jadi nirlaba itu maknanya adalah tidak mengambil keuntungan di organisasi terkait dengan kemanusiaan yang memfokuskan kerja kemanusiaan pada penanggulangan bencana, itu mulai dari darurat sampai fase pemulihan pasca bencana. Organisasi ini pertama kali melakukan aksi pada tahun 1994 di Liwa, Lampung Barat dalam respon bencana gempa bumi. Kini ACD telah bergerak ke berbagai negara-negara dunia dalam memberikan bantuan. Dalam menjalankan tugasnya, ACD mengutamakan nilai-nilai integritas. Dalam mengutamakan nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas. Kepedulian sosial dan kemanusiaan itu paling fokus dari organisasi ini. Suatu ketika terjadi bencana alam di sebuah negara yang dimana negara tersebut pernah menulis di media dengan memberikan penilaian buruk terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak ACD. Jadi ada bencana, tetapi negara tersebut pernah menuliskan berbagai media sosial terkait dengan penilaian yang buruk terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ACD.
Akibat berita tersebut, penilaian sebagian publik terhadap SCT menjadi menurun. Kemudian yang menjadi pertanyaan, tindakan SCT terhadap bencana alam di negara tersebut adalah, jadi kalau kita tidak membaca narasi dari atas sampai dengan bawah ini, kita tidak akan menemukan kunci dari soal ini. Mana materi yang terkait dengan integritas, kemudian terkait membantu negara yang kena musibah, tapi negara ini pernah menulis di media sosial atau di berbagai media terkait dengan penilaian buruk yang mengakibatkan sebagian publik menilai SCT menjadi menurun. Tindakan SCT terhadap bencana alam di negara tersebut, apakah opsi yang A? Minta kepada pihak negara tersebut untuk mengklarifikasi pernyataannya kemudian memberikan bantuan. Atau opsi yang B, lakukan diskusi terhadap pihak internal organisasi mengenai keputusan untuk memberi bantuan. Atau opsi yang C, memberikan bantuan kemudian menyampaikan kepada media bahwa negara tersebut meminta bantuan SCT. Ataukah yang D, memberikan bantuan atau memperdulikan berita yang telah dibuat oleh negara tersebut. Ataukah yang E, memberikan bantuan dengan meminta media meliput kegiatannya sebagai bentuk klarifikasi terhadap berita yang beredar. Wah, ini kita akan menjadi tergugah ketika menjawab tipe soal TWK seperti ini. Karena apa? Karena ini penalaran. Dan kita harus mempersiapkan tipe-tipe soal TWK, baik itu SKD kedinasan beberapa bulan yang lalu adalah seperti ini. Menyatakan bahwa antara opsi satu dengan opsi yang lain itu tipis perbedaannya. Bahkan kalau kita lihat hampir benar semua opsi yang ada. Tetapi secara konsep kita harus kuat bahwa nilai integritas ini titik fokusnya tadi di bidang kemanusiaan dan bidang sosial. Jadi sebagai organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, bergerak di bidang sosial, ketika ada bencana ya kita wajib untuk menolong, wajib membantu tanpa memikirkan, tanpa menghiraukan apa yang sudah dilakukan oleh negara tersebut. Itu yang menjadi clue atau kunci untuk menemukan jawaban dari soal ini. Sehingga opsi yang paling tepat dari opsi A, B, C, D maupun opsi yang E adalah opsi yang D, ya. Memberikan bantuan tanpa mempedulikan berita yang telah dibuat oleh negara tersebut. Jadi fokusnya adalah tetap memberikan bantuan kemanusiaan tanpa ada nada balas dendam. Sekali lagi opsi yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal 5. Pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan non-militer, meningkatkan rasa aman dan nyaman sebagai jaminan kondusif iklim investasi, serta tetap tertib dan tegaknya hukum di Indonesia. Pembangunan pertahanan dan keamanan ditujukan untuk kepentingan nasional. Ini terkait dengan bagaimana pertahanan dan keamanan. Yang menjadi pertanyaan di sinilah upaya yang dapat dilakukan untuk membangun pertahanan dan keamanan. Ini seperti apa? Usaha atau upaya yang dapat dilakukan. Opsi yang A, membantu keamanan di negara yang berkonflik. Opsi yang B, mempatroli rutin di wilayah darat, laut, dan udara. Atau opsi yang C, berikan pelatihan pada atau membangun infrastruktur. Ya, opsi yang C, membangun infrastruktur di negara yang mengalami bencana. Atau opsi yang D, memberikan pelatihan kepada militer negara asing. Atau opsi yang E, menandatangani kontrak kerjasama dengan negara lain. Kita fokus di bidang pertahanan dan keamanan. Ini adalah materi bela negara. Pertahanan dan keamanan diupayakan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan dari negara Indonesia itu sendiri. Sehingga yang menjadi fokus yang dapat dilakukan untuk membangun pertahanan dan keamanan bukan terkait dengan negara lain, apalagi melakukan pelatihan kepada militer negara asing,
itu bukan menjadi opsi yang dipilih, tapi opsi yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah opsi yang B. Lakukan patroli rutin di wilayah darat, laut, dan udara sebagai bentuk upaya membangun pertahanan dan keamanan di negara Indonesia sehingga keutuhan dan kedaulatan bangsa tetap terjaga, baik di wilayah darat, laut, dan udara. Kita lanjutkan soal nomor 6. Ini merupakan salah satu tipe dari TWK yang sudah dilaksanakan kemarin ya, beberapa bulan yang lalu terkait dengan SKD kedinasan, bahwa dinyatakan beberapa pernyataan, kemudian kita diminta untuk memilih apakah itu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, maupun sila yang kelima. Seperti soal nomor 6 ini. Pernyataan pertama mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan nomor 3, suka menolong orang lain. Nomor 4, selalu mementingkan kepentingan umum. Dan yang terakhir, bersikap adil terhadap sesama. Dari pernyataan tersebut yang mencerminkan sila yang kedua dari Pancasila adalah pernyataan sila kedua terkait dengan nilai kemanusiaan. Di bagaimana kegiatan kemanusiaan jelas menjadi salah satu contoh. Nah, kalau sila yang pertama ini adalah terkait dengan ketuhanan atau sila yang pertama. Sehingga kalau ada pertama dan satu jelas bukan menjadi jawaban. Kemudian suka menolong orang lain jelas. Ini merupakan salah satu dari cerminan nilai kemanusiaan. Sehingga opsi yang paling tepat, opsi 2 dan opsi yang ketiga, opsi yang C. Sisanya selalu mementingkan kepentingan umum, itu adalah nilai persatuan, kemudian bersikap adil itu adalah mencerminkan dari sila yang kelima. Sekali lagi, soal nomor 6 ini adalah opsi yang paling tepat adalah opsi C, 2 dan 3. Kita lanjutkan soal nomor 7. Perhatikan cerita berikut. Pada pemilu presiden tahun 2014 terjadi perbedaan hasil perhitungan suara yang didapat oleh setiap calon pasangan presiden dan wakil presiden. Akibatnya terjadilah perselisihan antar kedua belah kubu calon pasangan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, salah satu kubu yang tidak terima dengan hasil perhitungan suara mengajukan kasus ini ke lembaga X agar perselisihan diputus secara adil. Lembaga X yang berwenang memutus perkara yaitu jadi terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Lembaga yang memiliki kewenangan ini apakah Komisi Yudisial, apakah Mahkamah Agung, apakah Mahkamah Konstitusi, ataukah DPR, ataukah MPR. Sekali lagi, ini merupakan materi gelar negara, kewenangan dari lembaga-lembaga tinggi negara di Indonesia. Lalu terkait dengan perselisihan hasil pemilu, itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara. Opsi yang paling tepat, opsi yang C, Mahkamah Konstitusi. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Sebagai warga negara, sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah kecuali. Nah, jadi ada kata kecuali, bukan. Itu harus kita perhatikan. Sehingga sikap positif yang baik tetapi ada kecualinya jelas jadi sikap yang buruk atau sikap yang negatif. Kalau opsi yang A, menyaring budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung, positif ya. Kemudian bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa, itu juga dampak positif. Mengembangkan prinsip toleransi, kerjasama, kekeluargaan dalam setiap kehidupan ya jelas. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini jelas. Sehingga opsi kecualinya adalah opsi yang E. Nah, ini yang negatif. Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini. Kenapa bisa
opsi yang E menjadi jawaban karena di sini menyerap semua nilai yang masuk. Walaupun demi kemajuan bangsa pada era demokrasi sekarang ini, tapi tidak ada penyesuaian, filterisasi. Seharusnya Pancasila dijadikan sebagai barometer yang disesuaikan dengan kepribadian bangsa, nilai-nilai yang masuk ke Indonesia. Sekali lagi, kalau menyerap semua nilai yang masuk, itulah salah satu dari sikap negatif. Opsi yang E. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 9. Batik merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Anda melestarikan batik dengan membuka usaha busana batik. Dalam mengembangkan usaha Anda terus mengikuti perkembangan teknologi yang akan Anda lakukan, jadi bagaimana batik itu dikombinasikan dengan perkembangan teknologi. Itu menjadi clue kita menemukan jawaban yang paling tepat soal nomor 9 ini. Apakah dengan cara mendatangkan desainer terkenal, menjual batik di pasar tradisional, opsi yang C menghadiri pameran busana tradisional, opsi yang B menyewakan batik pada teman dekat, atau opsi A mempromosikan batik ke media sosial. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa clue-nya adalah batik dengan perkembangan teknologi. Sehingga opsi yang paling tepat penggabungan dari itu adalah mempromosikan batik ke media sosial. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal nomor 10 sekaligus soal terakhir untuk kesempatan video kali ini terkait dengan bahasa Indonesia. Sekali lagi, di tes wawasan kebangsaan itu ada materi bahasa Indonesia. Biasanya terkait dengan bagaimana penulisan huruf kapital, kemudian tanda baca itu menjadi salah satu materi dari bahasa Indonesia. Seperti soal nomor 10 ini. Kita perhatikan di kalimat terakhir, perbaikan penulisan huruf kapital pada kata tersebut adalah, nah kita diminta untuk memperbaiki penulisan dari huruf kapital. Di mana salah satu museum yang banyak dikunjungi pelajar adalah Museum Geologi Bandung. Nah, di sini karena merupakan tempat yang diikuti dengan nama, kalau kata museum saja tanpa dipilih nama lengkap atau tempat itu benar menggunakan huruf kecil, tidak menggunakan huruf kapital. Tapi karena dilengkapi dengan tempat dan nama, ini wajib menggunakan huruf kapital. Sehingga di sini huruf kapital, M-nya dan G-nya juga huruf kapital. Kemudian museum ini didirikan pada zaman kolonialisme Belanda. Didirikan pada masa revolusi di benua Eropa. Ini juga. Nah, ini B-nya harus kapital. Sehingga opsi yang paling tepat untuk perbaikan penulisan kapital dari soal nomor 10 ini itu adalah opsi yang B ya. Jadi terkait dengan tempat, kemudian wilayah yang diikuti oleh nama seperti benua Eropa. Nah, ini diikuti oleh nama dari benuanya wajib dengan kapital. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang B. Baik, itu tadi 10 soal untuk tipe soal TWK penelaran yang bersifat analitis dan secara sistematis kita diskusikan. Baik, sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Baik, tetap semangat untuk mempersiapkan diri dalam seleksi CPNS tahun 2023 yang sudah diluncurkan jadwalnya oleh BKN yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Nah, dari itu mulai dari sekarang siapkan diri dengan cara latihan soal dengan baik. Tetap ikuti dan pantau channel ini sebagai tempat untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti SKD CPNS tahun 2023. Tetap semangat, sampai berjumpa di pertemuan video kami berikutnya. Terima kasih.